To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Halo guys, kembali lagi di channel gua. Steve Jobs pernah berkata, "The most powerful man is the storyteller." Ya, ini adalah perkataan dari seorang Steve Jobs. Yaitu beliau adalah founder dari brand yang sangat terkenal, yang sangat melegenda, yaitu Apple. Yang dimana brand ini mempunyai value yang sangat-sangat bagus di mata para penggemarnya, para marketnya. Walaupun produknya mahal, walaupun produknya mungkin nggak sebagus kompetitornya, nggak sebagus Android ataupun yang lain, tapi tetap aja ini bakal tetap menjadi produk yang diidam-idamkan oleh para penggemarnya gitu. Jadi kayak ada Apple fanboy lah istilahnya kalau sekarang. Kenapa kok bisa sampai segitunya? Walaupun benar-benar harganya kadang-kadang nggak masuk akal juga ya. Sampai kayak dari MacBook-nya kemarin, iMac Pro-nya itu yang kalau kalian tahu PC-nya itu waduh, udah gak masuk akal harganya. Sampai stand buat monitornya aja harganya udah mahal banget. Tapi banyak aja yang beli karena kayak emang udah menjadi identitas para penggemarnya gitu. Wah, gue ini Apple nih, gue nih orangnya Apple banget gitu kan. Itulah pentingnya, manfaatnya dari storytelling. Nah, pada video kali ini gue bakal melanjutkan video dari video yang kemarin, yaitu dalam membangun bisnis online harus membuat story ataupun cerita untuk bisnis kita. Kemarin kan gue udah bahas cara kita menentukan yang namanya niche market. Nah, untuk selanjutnya dan pada video kali ini gue akan membahas bagaimana cara kita untuk membangun story untuk bisnis kita, untuk brand kita gitu. Dan ini juga sangat berguna bukan hanya untuk pebisnis, bagi kalian yang mungkin konten kreator atau mungkin profesional. Kalian bisa mendeliver apa yang kalian tawarkan dengan storytelling, karena emang itu powerful banget gitu. Jadi alasannya kenapa sih kok harus storytelling segala, kok harus bikin cerita segala, apa hubungannya? Misalkan banyak orang-orang yang bertanya kayak gitu. Anak SD juga bisa kali kalau untuk bikin cerita doang. Adek gue juga bisa bikin cerpen. Ya emang kedengarannya kayak mudah, tapi untuk prakteknya banyak yang belum bisa. Gimana storytelling untuk membangun bisnis ini, untuk membangun brand ini
sangat berguna untuk menyampaikan value dari bisnis kalian, dari produk kalian. Itu bisa dari pengalaman, bisa dari background bisnis itu sendiri, atau bahkan dari storytelling itu bisa menghindarkan kita dari yang namanya perang harga. Karena dalam story itu kita memakai sudut pandang target market kita, audiens kita, untuk bisa membuat story, membuat cerita untuk bisnis kalian. Ada 4 syarat. Yang pertama, cerita kalian ini harus relate dengan audiens kalian ataupun target market kalian. Ya, kita kan kemarin sudah tuh bagaimana cara kita menentukan niche market. Nah, story yang kalian bangun, yang ingin kalian deliver itu harus relate. Dan juga yang kedua itu harus update. Jadi relate dan juga sesuai momen apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Kayak misalkan kemarin kan lagi pandemi ya, kalian membuat cerita, misalkan kalian memilih niche tentang keuangan, finansial, investasi. Di saat orang-orang momen saat sedang kesusahan, gak bisa keluar, gak bisa kerja, gimana nih cara kita dapat duit? Akhirnya kalian membuat story, karena kebetulan niche kalian keuangan, finansial, investasi. Kalian membuat konten, misalnya mendeliver buah cerita bahwa oh ini loh, di saat pandemi ini banyak banget orang yang kesusahan finansial. Lalu kalian kasih tuh tips-tipsnya, solusi-solusinya, bagaimana cara mengatur uang saat pandemi itu, bagaimana mensiasati pengeluaran boros gitu saat pandemi. Itu kan banyak pokoknya yang bisa kalian explore. Yang penting relate, update. Lalu yang ketiga itu harus fluence, harus mengalir. Dan juga yang keempat harus original. Kenapa sih kok harus original, harus mengalir, harus relate, harus update? Kalian harus mengambil sudut pandang dari customer kalian, dari audiens kalian, dari target market kalian gitu. Mungkin bisa aja kalian bisa memakai bahasa yang tinggi, tapi kan inti dari storytelling itu bagaimana kalian bisa mendeliver sesuatu yang mungkin complicated, sesuatu yang rumit. Kalian bisa menjelaskan kepada audiens kalian dengan cara yang sederhana. Ya, kayak seperti tadi, misalkan kalian di bidang finansial, kalau kalian ngomong dengan bahasa manajemen, bahasa akuntansi atau sejenisnya lah, semacam lah, ya audiens kalian belum tentu pada ngerti semua kan. Tapi kalau kalian menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang dekat dengan mereka juga akan relate. Jika mereka menonton konten kalian, melihat caption kalian di sosial media, mereka akan benar-benar trigger hatinya gitu. Pikiran mereka akan, oh iya bener lagi kayak gini, emang bener nih, susah nih. Akhirnya mereka kepo. Nah, itulah kenapa storytelling itu penting. Ya, ujung-ujungnya bikin orang kepo. Jadi ada apa ya bahasanya, curiosity dari audiens kalian gitu. Di kepo terhadap kalian, akhirnya mampir, subscribe, follow. Jadi pokoknya intinya itu dari storytelling ya audiens jadi penasaran. Karena ya memang cara jualan yang paling ampuh, yang paling powerful itu ya lewat storytelling gitu. Dari storytelling pun kita bisa menghindari namanya perang harga. Kayak yang gue sebutkan tadi di awal, Steve Jobs adalah salah satu orang yang pinter banget storyteller. Kalian gak pernah kan ngelihat iklan-iklan dari Apple yang bener-bener gimana ya bahasanya, bukan over, jadi kayak di mana-mana ada iklannya. Kalau kalian lihat kayak mungkin merek-merek nah gitu ya, itu kan banyak banget iklannya kan, produk-produk yang mungkin di ya middle levelnya middle lah gitu, yang masih level menengah, itu iklannya di mana-mana ada. Wah, produk handphone terbaru, kamera berapa megapiksel, memori kencang, begini-begini. Selalu mereka itu ngomongin namanya fungsi. Tapi kalau Steve Jobs gak pernah. Apple setiap mengeluarkan produk pasti dia bikin namanya apa sih namanya itu, kayak mungkin ya pokoknya kayak seminar lah. Kalau kalian suka ngikutin Apple dari dulu, Steve Jobs itu pasti selalu bikin kayak gitu. Dia cerita, dia nggak pernah ngebahas produk gua ini spesifikasinya begini enggak. Tapi dia cerita dari pengalaman dia, dari orang-orang, dari mungkin dari testimoni pengguna Apple, bagaimana pengalaman mereka menggunakan Apple, bagaimana produk itu bisa terbentuk gitu. Karena Steve Jobs itu memang orang yang detail, jadi dia ceritain semua di situ. Kenapa gue ini bikin iPhone, kenapa gue ini bikin iPod. Dulu kan iPod tuh booming banget pas pertama meluncur itu. Dia cerita dulu dia pernah mikir gimana caranya
supaya lagu-lagu itu bisa dibawa kemana-mana, karena dia itu suka banget denger lagu gitu. Lagu-lagu itu bagus banget, tapi kalau mau ngedengerin kok kayaknya ribet gitu. Akhirnya dia cerita, akhirnya sampailah ciptakannya, idenya itu ada buat dia ciptakan namanya iPod, salah satu perangkat yang bisa menyimpan ribuan lagu. Itu cerita dia itu dulu begitu. Dari situ kita tahu bahwa storytelling itu ya bener-bener ya harus kena yang namanya 4 tadi: relate, update, fluence, dan juga original. Jadi ya nggak harus ngomongin masalah spesifikasi. Wah, ini kan nggak semua orang ngerti kan. Konsumen Apple juga gue yakin nggak semuanya ngerti tentang mesin handphone gitu. Pasti mereka beli iPhone karena memang dari storytellingnya Steve Jobs, dari Apple-nya itu bagus, dari value produknya juga bagus, dan dari experience mereka memakai produk itu juga bagus gitu. Jadi mau harga berapapun ya aja dihajar juga. Mau update harga handphone terbarunya nggak masuk akal juga tetap dikejar-kejar sama penggemarnya Apple gitu. Dan Steve Jobs juga menerangkannya dengan gaya bahasa dia sendiri. Pokoknya dia original banget, nggak dibuat-buat gitu. Jadi kelihatan natural, kelihatan ngalir. Jadi orang merasa benar-benar nyambung, relate. Dalam storytelling juga, ini sebenarnya bisa dari diri kalian sendiri. Ya kalian sebagai content creator, mungkin sebagai founder, sebagai pebisnis, kalian ceritakan bagaimana kalian membuat bisnis kalian ini, value bisnis dari kalian ini seperti apa gitu. Bisa juga kalau kalian lihat di sosial media itu banyak sekali yang namanya endorse ini kan mengandalkan orang-orang yang memang udah terkenal gitu kan. Jadi bisa menambah value produk mereka gitu. Jadi gue akan memperlihatkan kepada kalian contoh-contohnya ya. Di TikTok gue waktu itu pernah lihat salah satu TikToknya Ko Julio, kalau kalian tahu Julio Ekspor. Nah, dia itu di kontennya pernah ngebahas tentang nampah. Tahu kan kalian nampah yang buat apa tuh, pokoknya kayak buat apa sih, buat beras lah, yang di pasar-pasar kan juga banyak. Itu pernah viral dijual ke luar negeri, jadi harganya 4 juta. Padahal kalau di pasar itu paling harganya berapa sih, 20.000 juga dapat kayaknya ya. Dijual dengan harga 4 juta dan laku banget di luar negeri gitu. Dan fungsinya beda, fungsinya bukan buat nampah beras, tapi jadi panjangan. Jadi orang luar negeri itu memakainya untuk desain interior. Jadi di sini kita tahu bahwa suatu produk, suatu bisnis, kalian tuh jangan terlalu ngomongin namanya fungsi. Oh, produk gue ini bisa begini, produk gue ini wah jempolan nih, terbuat dari inilah. Sebenarnya kalau kalian mau ampuh, lebih gede lagi, lebih terlihat mahal lagi, value-nya lebih bagus lagi, dipakai storytelling. Dimana ketika itu kata Ko Julio di konten TikToknya, dan juga sempat viral ya di media-media massa, ada nampah dijual 4 juta di luar negeri. Dan karena mungkin orang luar negeri juga awam gitu yang nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi karena storytelling yang menjualnya itu, ini sebenarnya kerajinan yang asli dari Indonesia, dibuat dari anyaman bambu. Kalau kalian mungkin pas ditanya sama customer dari orang luar itu, kalian oh ini nampah fungsinya untuk nampah beras, baru dipakai ibu-ibu. Nah kalau gitu doang kan nggak menarik. Tapi kalau kalian kalian ceritakan tentang mungkin kenapa sih kok orang Indonesia dulu bisa bikin nampah itu dibuat oleh siapa. Nampah dulu dibuat zaman dulu oleh para leluhur dari Indonesia untuk menampah padi atau beras, dan merupakan suatu kerajinan yang benar-benar handmade gitu, original. Itu bisa buat mereka, buat customer, itu bisa menjadi hal yang menarik. Oh ternyata bener nih, ini benar-benar seni, ini kerajinan gitu. Jadi dinilainya bukan cuman nampah beras, tapi ini dinilainya seni. Namanya seni, harganya abstrak, nggak bisa kita mematok harga seni, itu nggak ada gitu kan. Jadilah value-nya naik, bisa terjual mahal. Lalu contoh selanjutnya, kalau kalian pernah tahu, dan mungkin kalau penggemar bola nih pada tahu ya, kalian tahu namanya Sir Alex Ferguson, pelatih legenda Manchester United. Nah, dalam suatu kejadian waktu itu Sir Alex ini pernah lagi ngunyah permen karet. Pokoknya nggak tahu lagi pertandingan atau apa, pokoknya permen karet terus dilepehin tuh kemarin tuh, kayak kita lah biasa gitu makan permen karet tapi dilepehin. Udah kan namanya permen karet emang kayak gitu makanya kan. Tapi ada yang ambil
terus dia posting, terus dia ceritain nih gue nemu permen karet di lapangan Old Trafford, dan ternyata permen karet ini bekas Sir Alex Ferguson, salah satu pelatih legenda di Premier League di Liga Inggris, yaitu pelatih Manchester United. Pokoknya ya bla 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 gitulah. Yang diangkat tuh bukan permen karetnya, tapi Sir Alex Ferguson dan juga Manchester United-nya. Yang dimana itu ternyata permen karet itu ada yang berani beli sampai jutaan dolar. Gila gitu. Jadi itulah, selain memang kita menyampaikan dari background, dari pengalaman, seperti yang gue sebut juga tadi, kenapa kok orang banyak banget yang endorse gitu kan? Ya karena untuk menunjukkan tokohnya itu. Orang endorse ke artis, kayak lu misalkan mengendorse salah satu artis, misalkan lu punya produk skincare, artis perempuan lah, selebgram. Jadi kan orang berpikir ternyata artis ini aja pakai produk ini loh, masa gua enggak? Namanya artis pasti pakai produknya mahal nih, padahal ya produknya biasa aja gitu, enggak wah banget gitu ya, biasa kayak skincare yang lainnya misalkan. Tapi karena yang make itu orang penting, yang make itu tokoh yang terkenal, dan oleh tokoh itu dia cerita di endorse-nya, oh dulu tuh muka saya seperti apa misalkan, tapi semenjak pakai produk ini, oh ternyata saya setiap hari itu kayak berasa lebih fresh, lagi syuting juga lebih seger gitu. Dari tokoh itu pun itu bisa jadi storyteller yang bagus buat bisnis kita. Dan contoh yang lainnya seperti kalau kalian suka sneakers, kalian tahulah sneakers Nike ya. Nike itu brand yang mempunyai storytelling yang bagus juga. Dengan tagline mereka itu kan, just do it, lakuin aja gitu. Mereka itu mengangkat cerita orang-orang yang memang mau berubah hidup mereka, mau lebih baik, yang mau olahraga atau mau melakukan sesuatu hal yang menjadi impian mereka, ya udah lakuin aja. Nah itu cerita yang mereka angkat. Dan juga mereka ya pastinya, namanya brand sebesar Nike, juga mengangkat tokoh-tokoh yang memang udah terkenal ya, kayak misalkan atlet NBA, atlet sepak bola gitu, kayak Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan dulu. Dan itu ya memang menjadikan brand value mereka tuh tinggi banget gitu. Nah, salah satu contoh yang dimana mereka itu bercerita dan memanfaatkan momen yang relate dan original, yaitu adalah Binomo. Jadi kalau ya kalian semua pasti tahu lah aplikasi Binomo, kemarin sempat heboh banget gara-gara kasus penipuannya itu ya. Nah itu kan berangkat dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para afiliator mereka kan, Kang DS sama satu lagi siapa, Ikens. Ya orang-orang kenapa sih kok bisa ketipu gitu? Kenapa orang-orang kok bisa ke-influence pikiran mereka, bisa terpengaruh mendownload aplikasi Binomo gitu untuk trading di situ? Kenapa? Ya karena story-story yang disampaikan oleh afiliatornya. Mereka itu jago banget ceritain sehariannya gitu kan. Wah bangun tidur udah dapat profit aja nih di Binomo. Pokoknya mereka bungkus cerita itu, story itu ya, walaupun sebenarnya nggak original juga ya. Ya namanya juga penipuan gitu kan kemarin kasusnya, tapi mereka bisa membungkus dengan memanfaatkan momen. Mereka itu menyampaikan story yang relate, update, juga fluent, mengalir. Jadi selama pandemi itu terus orang digenjot dengan story-story dari afiliatornya itu, dari kreatornya itu gitu. Tapi orang yang mungkin relate saat momen itu, oh iya gua daripada bengong-bengong nggak kerja, nggak bisa keluar rumah, mendingan download aja aplikasi Binomo buat trading di situ ya kan. Walaupun itu bukan trading gitu ya, mau main di situ 1 menit profit misalkan gitu ya. Walaupun faktanya nggak kayak gitu, tapi itu benar-benar menurut gua jago sih menyampaikan storynya itu. Tapi yang nggak original aja gitu ya. Dan ada lagi sebenarnya banyak contohnya ya, dan salah satu contoh yang terakhir ini adalah contoh dari seorang founder. Mungkin dari kita ngomongin Steve Jobs yang ya semua orang udah tahu lah, tapi ada juga di Indonesia seorang founder, seorang pebisnis tuh yang bener-bener menurut gua inspirasi banget lah, jago banget, yaitu ada Kang Dewa Eka Prayoga dan juga Kang Kodeni Santoso, dimana dua orang ini bener-bener jago banget lah marketingnya. Dan kalau kalian lihat konten-konten mereka di Instagramnya, di YouTube-nya, itu bener-bener semuanya storytelling. Kalau kalian lihat nih di salah satu
bukan di salah satu sih, rata-rata postingannya Kang Dewa Eka Prayoga ini storytelling semua. Walaupun ya ujung-ujungnya jualan, tapi banyak orang yang penasaran gitu. Entah itu dia Kang Dewa ini jualan kelas, jualan webinar, atau mungkin produk digitalnya, produk fisiknya. Bener-bener laku keras gitu, dan itu semua dilakukan ya dengan storytelling gitu. Bagaimana beliau itu bercerita tentang pengalaman dirinya, tentang background dirinya yang dimana dulu pernah terlibat hutang 7 miliar, bagaimana dulu sempat punya pengalaman hampir meninggal. Nah itu kan menjadi suatu hal-hal yang menarik tensi bagi audiens gitu, orang-orang yang akhirnya menjadi kepo, masa sih bisa 7 miliar bisa lunas gitu dalam waktu turun hanya beberapa tahun gitu kan. Orang jadi kepo, jadi ibarat kata hampir ke Instagramnya lah, ke YouTube-nya, melihat websitenya. Dan ya rata-rata di sosial media Kang Dewa ataupun Ko Denny Santoso itu pasti ada linknya, ada landing page-nya mungkin ya, untuk